Di kesempatan ini, Universitas Banda Neira akan menganugerahkan gelar kepada 81 lulusan yang berasal dari 5 program studi. Hadirin yang kami hormati, kini izinkan kami untuk memperkenalkan lulusan wisudawan dan wisudawati dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Banda Neira. Menjadi salah satu program studi yang memiliki visi besar menjadi sentra pengelolaan sumber daya perairan dan pelestarian lingkungan pesisir yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Program studi ini berkomitmen menghasilkan lulusan dengan insan akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu dan pengetahuan, serta memiliki keterampilan dalam bidang manajemen sumber daya perairan, sehingga mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan sesuai bidang keahliannya. Memiliki kemampuan dalam menentukan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan secara ilmiah, mandiri, inovatif, dan bekerja sama. Pada kesempatan ini, sebanyak 29 wisudawan dan wisudawati telah berhasil menyelesaikan pendidikannya. Para hadirin yang terhormat, mari kita sampaikan penghargaan dan apresiasi kita dengan tepuk tangan yang meriah bagi wisudawan dan wisudawati program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Program studi Budidaya Perairan Universitas Banda Neira menyandang visi untuk menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan teknologi marikultur berbasis masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berskala nasional. Program studi Budidaya Perairan Universitas Banda Neira tidak pernah berhenti berusaha memberikan pendidikan yang unggul kepada para mahasiswanya. Dalam kesempatan spesial ini, sebanyak 18 wisudawan dan wisudawati akan meraih gelar sarjana mereka. Para hadirin yang berbahagia, mari kita sampaikan apresiasi kita dengan tepuk tangan yang hangat dan meriah untuk merayakan keberhasilan wisudawan dan wisudawati dari program studi Budidaya Perairan. Para hadirin yang berbahagia, dengan bangga kami memperkenalkan para wisudawan dari program studi Pendidikan Sejarah. Program studi Pendidikan Sejarah memegang tanggung jawab besar, yakni menjadikan program studi Pendidikan Sejarah sebagai pusat keunggulan dan rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan penerapan ilmu serta teknologi bidang ilmu pendidikan sejarah di wilayah Indonesia Timur yang bercirikan kepulauan pada tahun 2029. Pada hari ini, program studi Pendidikan Sejarah akan mewisuda 10 wisudawan dan wisudawati. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk lulusan dari program studi Pendidikan Sejarah. Selanjutnya, mari alihkan pandangan kita kepada para lulusan dari program studi Pendidikan Matematika.
Dengan pegangan kuat dengan visi menjadi pelopor dalam bidang ilmu pendidikan matematika yang berorientasi pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada Indonesia Timur tahun 2027. Pada hari ini program studi pendidikan matematika akan mewisuda sebanyak 14 wisudawan dan wisudawati. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk lulusan dari program studi pendidikan matematika. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari arahkan seluruh perhatian kita kepada para lulusan-lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dengan visi menjadikan program studi pendidikan bahasa Indonesia sebagai pusat keunggulan dan rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan penerapan ilmu serta teknologi bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia di wilayah timur yang bercirikan kepulauan pada tahun 2029. Pada momen istimewa ini, program studi pendidikan bahasa Indonesia akan mewisuda sebanyak 9 wisudawan. Mari kita sambut pencapaian mereka dengan tepuk tangan sebagai tanda penghargaan atas kesuksesan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Yayasan Warisan dan Budaya Banda. Yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Banda Neira. Yang kami hormati dosen dan sivitas akademika Universitas Banda Neira. Yang kami hormati jajaran pimpinan IAIN Ambon. Yang kami hormati Camat Banda beserta Muspika Kecamatan Banda. Yang kami hormati Camat Kepulauan Banda. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda. Yang kami hormati Kepala Jawatan Dinas Kecamatan Banda. Yang kami hormati Kepala SMP MTS Kecamatan Banda. Yang kami hormati Kepala SMA SMK MA Kecamatan Banda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wisuda sarjana ketiga Universitas Banda Neira tahun 2024 dimulai. Penyambutan Rektor, tamu VIP, dan Senat Universitas Banda Neira dengan tarian Selamat Datang oleh Sanggar Manisan Banda.
Rektor dan Senat Universitas Banda Neira memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi memasuki ruangan. Rektor Dr. Muhammad Farid M.Sos. Senat Udiono Senet SPI MSI. Munira SPI MSI. Idullah Muhammad SPI MSI. Jenny Abidin SPI MSI. Kasman Renyaan SPD MPD. Rosni Astuti Siahaya SPI MSI. Abdullah Saimima SPI MSI. Rahmat Tomarwud SPD MPD. Fitraya Hayalan SPD MPD. Fadli Kasdak SPD MPD. Abdul Rahim Lestaluhu SP MSI. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Banda Neira. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa untuk para pahlawan yang berjuang untuk bangsa Indonesia, khususnya para pejuang pendidikan di Banda Neira, Des Alwi bin Syekh Abu Bakar dan Dr. Usman Talib. Mengheningkan Cipta, mulai.
selesai. Bacaan kalam ilahi oleh Ustadz Saleh Saat Minggu SAG. Kepada Bapak disilahkan. Rektor membuka rapat senat terbuka. Pada hari ini, Selasa 10 Desember 2024, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Universitas Banda Neira ketiga tahun akademik 2024-2025 dengan resmi dibuka. Himne dan Mars Universitas Banda Neira. Dari timur nusa
Universitas Banda Neira. Yang terhormat Kepala LDIPTI Wilayah 12 yang pada kesempatan ini diwakili Bapak Dr. Andes Ishak Hendrik Sinai, MSI, selaku Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Warisan dan Budaya Banda, Dr. Andes Syarafuddin Arsyad MAG. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Negeri Ambon, Dr. Sayyidin Ernest MSI beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Camat, Ibu Kepala Kecamatan Banda, Dr. Anda Handayani Hasanusi, dan Bapak Kepala Kecamatan Kepulauan Banda, Bapak Rusdi Saimania Siti, beserta seluruh jajaran Forkopimjam, Kepala-Kepala Negeri Administratif, tokoh adat, para imam se-Kecamatan Banda. Yang saya hormati pimpinan dan anggota wali amanat, pimpinan dan anggota senat akademik Universitas Banda Neira, para kepala sekolah se-Kecamatan Banda, orang tua wisudawan yang berbahagia, dan para wisudawan Universitas Banda Neira yang saya sangat banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan rahmat, inayah, serta maghfirah kepada kita semua. Dengan rasa bangga saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan program sarjana dalam prosesi wisuda ketiga kali ini, tahun akademik 2024-2025. Hari ini saudara mendapatkan sebuah gelar kesarjanaan yang baru dari UBN sebagai bentuk pengakuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi akademik yang telah berhasil saudara raih. Ingat-ingatlah bahwa status Anda hari ini sebagai sarjana intelektual akan sangat menggoda Anda untuk mengatasi semua hal dan merasa bisa segalanya. Thomas Sowell dalam bukunya The Intellectual and Society menyebutkan bahwa the fatal misstep of such intellectuals is assuming that superior ability within the particular realm can be generalized as superior wisdom or morality overall. Menurut Sowell, kesalahan fatal dari kaum intelektual yang menganggap bahwa kemampuan yang unggul dalam satu bidang dapat digeneralisasi atau berlaku di semua bidang. Akibat dari kesalahan berpikir ini, banyak kaum intelektual yang tergoda masuk ke dalam ranah yang bukan keahliannya. Kritik Thomas Sowell ini sekaligus menjadi alarm bagi para kaum terpelajar, ilmuwan, intelektual, para sarjana untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan kompetensinya. Karena permasalahan dunia hari ini begitu interdisipliner. Dan hal itu mustahil diatasi hanya dengan 1-2 kompetensi atau keahlian yang spesifik. Para hadirin yang berbahagia, problematika masyarakat dunia yang multidimensi itu menuntut penanganan yang ilmu pengetahuan. Pada sisi yang lain, kita sadari bahwa sistem pendidikan kita masih didominasi oleh paradigma linearitas keilmuan, sehingga dalam membaca persoalan-persoalan nyata di lapangan masih sangat-sangat parsial. Padahal, jika kita membaca sejarah sains dunia, ada banyak ilmu pasti, applied science, yang berhutang budi pada mistisisme dunia. Salah satu adalah perkembangan ilmu geologi hari ini berhutang besar pada falsafah Jawa yang telah lama mengenal detak jantung di kedalaman laut, yang memiliki hubungan kuat dengan aktivitas Gunung Merapi yang mereka kenal dengan kepercayaan Nyai Roro Kidul. Kearifan lokal ini membantu ekspedisi para geolog dunia tahun 1960 yang kemudian memperkenalkan dunia tentang jalur magma bawah laut dan relasinya dengan gunung berapi yang kita kenal dengan The Ring of Fire. Kita juga sangat mengenal teori evolusi Charles Darwin yang menghebohkan itu.
Tapi tidak banyak yang tahu bahwa Darwin was very influenced by Russel Wallace, yang menyumbang data-data penting tentang biodiversitas di kawasan Sulawesi dan Maluku, yang kemudian kawasan itu dikenal dengan kawasan Wallacea sampai ke Banda Neira. Hari ini kita tidak bisa sekedar mengenal karang laut sebagai biota yang harus dilindungi untuk tujuan semata pelestarian pesisir dan laut. Karena perkembangan ilmu kedokteran hari ini telah membuktikan bahwa karang laut dan alga yang hidup di sekitarnya telah menjadi obat-obatan baru bagi sejumlah penyakit pembunuh nomor 1 dunia, yaitu kanker. Bagaimana dengan Banda Neira? Kawasan yang memiliki laut terdalam dengan diversitas biota laut terbanyak, ragam macam karang laut, kualitas ikan, pasir, pantai, gunung berapi, hutan pala, ragam fauna, dan sekaligus pemilik tradisi dan kearifan lokal dan sejarah yang kaya raya. Apakah ini semua hanya ada begitu saja? Apakah ini semua tidak memiliki keterkaitan sains di dalamnya? Jika klaim universitas sebagai mercusuar pengetahuan yang berfungsi menyinari segala penjuru, maka peran ilmuwan adalah untuk memahami segala problematika yang ada di sekitar. Dan peran itu tidak bisa dimainkan hanya dengan keahlian salah satu bidang, melainkan multi bidang. Untuk menggapai misi ini, kampus pertama-tama harus menciptakan environment yang edukatif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi aktivitas akademik untuk menyeberangi berbagai disiplin keilmuan. Kedua, dosen mahasiswa harus terlibat aktif dalam banyak diskusi dan problem solving di tengah-tengah masyarakat. Aktif bekerja sama bersama masyarakat dalam kerja-kerja konkret membangun negeri tercinta ini. Ketiga, budaya riset yang kompetitif dan multidisiplin yang berorientasi pada dampak, bukan semata dampak atau impact faktor yang diukur dalam matriks H-index riset, melainkan dampak nyata di masyarakat. Riset yang berkontribusi pada kebijakan, yang mewarnai regulasi pemerintahan desa, yang mewarnai peraturan negeri, yang mempengaruhi peraturan di kampung dan dusun dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, alhamdulillah, kampus Universitas Banda Neira kini telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari masa ke masa, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Dalam rentang waktu 23 tahun usia kampus ini, berbagai upaya terus dilakukan, seperti mengatasi keterbatasan dosen dalam program studi lanjut, melengkapi fasilitas penunjang pembelajaran, dan mengembangkan riset-riset yang inovatif dan produktif. Kampus UBN saat ini telah mengirimkan dosen studi lanjut untuk program doktoral sebanyak 6 orang yang berlangsung sejak 3 tahun terakhir, dan memberikan kesempatan kepada staf yang hendak meniti karir sebagai dosen untuk studi magister sebanyak 3 orang. Dalam rentang 1-2 tahun ke depan akan hadir doktor-doktor baru dan tenaga pendidik yang siap mengabdikan diri untuk Banda Neira. Pengembangan fasilitas belajar juga sangat berperan penting dalam menunjang output pembelajaran. Kampus UBN akan terus berbenah menambah fasilitas seperti sarana belajar, peralatan laboratorium, dan sejumlah referensi. Untuk hal ini kami sangat berterima kasih, khususnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam melengkapi sarana prasarana tersebut. Dan juga terima kasih dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada pihak LLDT 12 yang juga telah memberikan beasiswa KIP kepada mahasiswa Universitas Banda Neira sebanyak 76 mahasiswa. Ini satu penghargaan dan support yang luar biasa kepada kami sivitas akademik dalam menunjang kualitas SDM itu sendiri. Untuk hal ini kami akan terus berupaya mengajak pihak manapun, pemerintah, swasta, LSM, NGO, pengusaha, untuk berinvestasi bersama membangun kualitas SDM Banda Neira. Sebab pembangunan sejati hanya bisa ditopang oleh investasi manusia dan bukan sekedar investasi pembangunan fisik semata. Baru 5 hari yang lalu, Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
berbicara di depan 100 ekonom Indonesia tentang Romer Model, bahwa betapa pentingnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan investasi pada sumber daya manusia. Profesor Stella menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia justru akan mengatasi ekonomi yang stagnan atau bahkan berkurang, yang tidak bisa diatasi oleh teori-teori dan model yang lainnya. Sementara untuk pengembangan riset-riset inovatif, kampus Universitas Madinah terus memacu gairah intelektual para dosen dan mahasiswa untuk menulis dan meneliti. Tahun ini, riset dosen dan mahasiswa UBN cukup membanggakan. Ada 3 dosen UBN yang berhasil lolos mendapatkan hibah riset dalam skema Bima Kemendikbud tahun 2024. Dan juga ada 5 orang dosen Universitas Banda Neira yang menjadi anggota dari riset kolaborasi bersama BRIN dalam skema riset inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi di selama 3 tahun dari tahun 2025 sampai 2027. Tidak hanya itu, para mahasiswa Universitas Banda Neira juga menunjukkan berbagai prestasi dalam riset dan pengabdiannya. Ada 2 kelompok mahasiswa sosial ekonomi perikanan yang mendapat juga hibah untuk wirausaha mahasiswa dari LL Dikti 12. Lalu kemudian ada 2 mahasiswa budidaya perairan yang mendapatkan hibah yang sama dengan dari skala lulus nasional atau program wirausaha level nasional. Dan ada 2 orang mahasiswa BDP lagi yang berprestasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat nasional seperti LKMM nasional dan ONMIPA kimia tingkat nasional. Para sarjana yang hadir hari ini, di antara mereka juga ada yang membanggakan. 2 dari mereka yang telah membuktikan hasil risetnya yang lahir sebagai produk non-skripsi atau artikel ilmiah yang telah terbit menembus jurnal Sinta 3 Kemendikbud. Pencapaian-pencapaian ini tentu saja sangat membanggakan, menjadi pemicu semangat bagi sivitas akademik lainnya dalam mencapai cita-cita yang tinggi di masa depan. Meski pencapaian hari ini tentu saja bukanlah final. Pencapaian hari ini hanyalah sebagian anak tangga dari ribuan tangga yang harus terus ditapaki dari hari ke hari. Para wisudawan yang saya banggakan, hari ini Anda telah resmi di wisuda dan berhak menyandang gelar sarjana. Tapi di depan nanti masih banyak tantangan yang harus Anda hadapi, siap ataupun tidak. Profesor Hamadi, pendiri kampus ini seringkali berkata, dan selalu menjadi kutipan saya pada momen ini, bahwa masyarakat tidak mau tahu kalau Anda tidak tahu. Karena masyarakat hanya tahu kalau Anda tahu. Seorang sarjana di mata masyarakat adalah orang yang berpengetahuan. Dan puncak dari pengetahuan adalah kearifan. Orang yang arif adalah yang tahu diri dan bijaksana. Maka gelar sarjana yang Anda dapat hari ini harus disikapi secara bijak. Jika tidak, akan menjadi beban yang Anda sendiri tidak mampu menanggung. Cita-cita yang Anda bangun sejak masa kuliah bisa Anda peroleh saat Anda mendapatkan pekerjaan. Bagi sebagian orang, menjadi pegawai negeri, gaji tetap, dan tunjangan hari akhir adalah idaman. Tapi tidak bagi teladan Muhammad Hatta. Karena cita-cita bagi Hatta adalah jalan pengorbanan. Sebagai ilmuwan, mereka berkorban nyawa karena membela cita-cita pengabdian. Mereka tidak menikmati zona nyaman, sekalipun telah menduduki kursi dan jabatan. Tetapi keluar berpeluh keringat, merasakan penderitaan banyak orang, mengambil posisi dan berpihak kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Hatta berkata, untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Maka apapun pencapaian Anda nanti, janganlah pernah dipandang sebagai kesuksesan yang final, melainkan sebagai jalan panjang perjuangan dan pengorbanan yang berterusan.
Di atas langit masih ada langit. Jangan terbuai dengan pangkat, gelar, dan titel. Sebab, kata Sultan Syahrir, seorang pemegang titel itu tidak lebih dari sekedar pemegang titel sahaja. Maksud Syahrir, untuk menunjukkan siapa Anda bukanlah gelar dan titel Anda, tetapi apa ide dan gagasan Anda, dan bukti nyata Anda bagi orang banyak. Setelah memperoleh titel sarjana, Anda bisa jadi apa saja, berprofesi apa saja, bekerja di mana saja. Tapi pertanyaan besar segera muncul di hadapan Anda, apa manfaat gelar untuk Anda dan lingkungan sekitar? Apa kebaikan Anda bagi saudara-saudara Anda? Apa guna Anda bagi kemajuan desa Anda? Jadilah seperti Des Alwi bin Syekh Abu Bakar, sosok yang multidimensi, pribadi yang mengetahui banyak hal, mengenal banyak disiplin keilmuan, kaya raya, tapi tetap bersahaja dan mau kembali ke kampung halamannya. Dia bahagia membangun negerinya, Banda Neira. Des dan Hamadi bukan sekedar pendiri kampus ini. Mereka adalah dua tokoh teladan anak negeri. Mereka merantau di negeri orang, menggantungkan cita-citanya setinggi langit, namun sikapnya tetap membumi. Mereka kembali ke negeri sendiri, membangun manusia, dan mengabdi tanpa henti. Para wisudawan yang saya cintai, setelah pencapaian Anda hari ini, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Hormati orang tuamu, junjung tinggi nama baik keluarga besar alma matermu, dan bagi mereka para orang tua Anda yang telah berpulang ke hadirat ilahi, doakan mereka. Buktikan bahwa pencapaian Anda hari ini akan berguna dan menjadi bekal jariah mereka di akhirat nanti. Pesan saya, jangan mau terbelenggu dengan sukses orang lain. Menjadi polisi, tentara, ASN mungkin berarti sukses bagi sebagian orang. Menjadi pengusaha, kaya, pewaris harta juga sukses bagi sebagian orang lain. Tapi tahukah Anda definisi sukses bagi para orang-orang kaya dunia? Warren Buffett, orang terkaya kedua dunia, dia mengatakan sukses itu ketika kita dicintai orang lain. Bill Gates, pendiri Microsoft, dia menyebut sukses itu ketika kita bisa menolong orang lain. Ternyata definisi sukses bagi orang sukses itu sederhana. Sesederhana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan rektor tentang lulusan Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025 oleh Kepala Biro Administrasi dan Akademik Universitas Banda Neira, Bapak Ahmad R. Ali, SPD. Kepada Bapak, disilakan. Keputusan Rektor Universitas Banda Neira nomor 061-UBN-12/12/2024 tentang pengukuhan wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. Rektor Universitas Banda Neira menimbang 1. Bahwa dipandang perlu mengadakan pengukuhan bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan telah menyelesaikan seluruh studinya serta dinyatakan lulus semua mata kuliah pada Universitas Banda Neira. 2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Banda Neira. Mengingat 1, 2,
2, 3, dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan wisudawan dan wisudawati Universitas Banda Neira angkatan ketiga seperti terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Neira pada tanggal 10 Desember 2024, Universitas Banda Neira, Rektor Dr. Muhammad Farid M.Sos, dan IDN 121311781, tanda tangan cap. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara di Ambon, Ketua Yayasan Warisan dan Budaya Banda di Neira, masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui 4 arsip. Lampiran surat keputusan nomor 061-UBN-SK-12-2024 tentang pengukuhan wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. Fakultas Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. 1. Ikvan dari Safawiyah Sarmab, Sarjana Perikanan. 2. Bunda Ladai, Sarjana Perikanan. 3. Nirwan Boyratang, Sarjana Perikanan. 4. Irwanti Mulyani, Sarjana Perikanan. 5. Suci Afandi Andayani Guling, Sarjana Perikanan. 6. Mita Labiru, Sarjana Perikanan. 7. Sri Claudia Kadiri, Sarjana Perikanan. 8. Funi ODAD, Sarjana Perikanan. 9. Randy Ibnu Zenit Lamakia, Sarjana Perikanan. 10. Albi Ladjahardin, Sarjana Perikanan. 11. Jainuddin Suparto, Sarjana Perikanan. 12. Fitriani Kasur, Sarjana Perikanan. 13. Rana Nukaja, Sarjana Perikanan. 14. Tira Faradila Sulai, Sarjana Perikanan. 15. Ilham Firmansa Caniago, Sarjana Perikanan. 16.
16. Diva Purwanti Sari, Sarjana Perikanan. 17. Putri Dian Sofyan, Sarjana Perikanan. 18. Elia Ahmad, Sarjana Perikanan. 19. Karina Lamaidi, Sarjana Perikanan. 20. Siti Hasna Ibrahim, Sarjana Perikanan. 21. Hairunisa Burhan, Sarjana Perikanan. 22. Rusda Samiun, Sarjana Perikanan. 23. Rizka, Sarjana Perikanan. 24. Fauzia Idris, Sarjana Perikanan. 25. Zulfania Awal, Sarjana Perikanan. 26. Nurlianti Abdurazak, Sarjana Perikanan. 27. Abbas Baadila, Sarjana Perikanan. 28. Tiwi Lamaidi, Sarjana Perikanan. 29. Alfi Saril Saidi, Sarjana Perikanan. 1. Program studi budidaya perairan. 1. Farista Gani, Sarjana Perikanan. 2. Aldi Josan Joni, Dayeng Ali, Sarjana Perikanan. 3. Nirnawati Lale, Sarjana Perikanan. 4. Ahmad Doni Laadu, Sarjana Perikanan. 5. Nanda Paramita Saidi, Sarjana Perikanan. 6. Andina Lahwari, Sarjana Perikanan. 7. Rizki Muhammad, Sarjana Perikanan.
8. Arianto Arsa, Sarjana Perikanan. 9. Afil Lakembe, Sarjana Perikanan. 10. Muhammad Rizki Saleh, Sarjana Perikanan. 11. Asrianti Hasan, Sarjana Perikanan. 12. Sarah, Sarjana Perikanan. 13. Albar Muhammad Jeffrey, Sarjana Perikanan. 14. Fitra Ba'adila, Sarjana Perikanan. 15. Riki Rumbaru, Sarjana Perikanan. 16. Fajria Ahmad, Sarjana Perikanan. 17. Saleh Imran, Sarjana Perikanan. 18. Iqbal Arodes, Sarjana Perikanan. 19. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. 1. Bima Hanapi, Sarjana Pendidikan. 2. Tata Miranti Rustam, Sarjana Pendidikan. 3. Aditasya Telehala, Sarjana Pendidikan. 4. Nurdianti Laridu, Sarjana Pendidikan. 5. Ardila Rahman, Sarjana Pendidikan. 6. Nur Sifa Namen, Sarjana Pendidikan. 7. Zakia S. Rahman, Sarjana Pendidikan. 8. Nurlia Safrudin, Sarjana Pendidikan. 9. Febrianti Mumin, Sarjana Pendidikan. 10.
Indah Sari Jamin, Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Matematika. 1. Zikri Al-Qadiri, Sarjana Pendidikan. 2. Subul Lamurana, Sarjana Pendidikan. 3. Dian Safira Kepa, Sarjana Pendidikan. Jalan di kaki itu pelan-pelan sampai kaki di sebelah sana. 4. Reza Kurniawati, Sarjana Pendidikan. 5. Seti DJ Karto, Sarjana Pendidikan. 6. Fitria Lestaluhu, Sarjana Pendidikan. 7. Rupi S. Lasamuna, Sarjana Pendidikan. 8. Rani Minggu, Sarjana Pendidikan. 9. Raisa Basir, Sarjana Pendidikan. 10. Sofyan Hafiz, Sarjana Pendidikan. 11. Wulandari Odeyai, Sarjana Pendidikan. 12. Rani Bacun, Sarjana Pendidikan. 13. Safari Laade, Sarjana Pendidikan. 14. Lesiati Moksen, Sarjana Pendidikan. 1. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 1. Misna Arif, Sarjana Pendidikan. 2. Sukmawati Sulai, Sarjana Pendidikan. 3. Desi Tehuayo, Sarjana Pendidikan. 4. Herni Yahelisa, Sarjana Pendidikan. 5. Zumni Fadlun, Sarjana Pendidikan. 6.
6. Nurleni Katmas, Sarjana Pendidikan. 7. Agisti Muhammad, Sarjana Pendidikan. 8. Sela Az-Zahwa, Sarjana Pendidikan. 9. Nabila Salsabila, Sarjana Pendidikan. 10. Ditetapkan di Banda Neira pada tanggal 10 Desember 2024, Universitas Banda Neira, Rektor Dr. Muhammad Farid, MSOS, tanda tangan cap. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang lulusan terbaik Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. Keputusan Rektor Universitas Banda Neira nomor 063-UPN-SK-12/2024 tentang wisudawan dengan prestasi terbaik pada tingkat fakultas dan universitas pada wisuda ketiga Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. Rektor Universitas Banda Neira menimbang 1. Bahwa terdapat wisudawan dengan prestasi terbaik di tingkat fakultas dan universitas pada wisuda ketiga Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. 2. Bahwa para wisudawan dengan prestasi terbaik tingkat fakultas dan universitas perlu diberikan penghargaan. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Banda Neira. Mengingat 1, 2, 3 dan seterusnya, memperhatikan hasil evaluasi keberhasilan studi mahasiswa di lingkungan Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. Memutuskan menetapkan: pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai wisudawan dengan prestasi terbaik tingkat fakultas dan universitas pada wisuda ketiga Universitas Banda Neira. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Neira pada tanggal 10 Desember 2024, Rektor Universitas Banda Neira Dr. Muhammad Farid, MSOS, tanda tangan cap. Lampir keputusan nomor 063-UPN-SK-12/2024 tentang wisudawan dengan prestasi terbaik tingkat fakultas dan universitas pada wisuda ketiga Universitas Banda Neira tahun akademik 2024-2025. 1. Wisudawan terbaik tingkat fakultas. Fakultas Perikanan diraih oleh program studi budidaya perairan atas nama Asrianti Hasan Perikanan. NPM 123-021-432-02023, anak dari ayah Syahrudin Nuri Roma dan ibu Ratni Hasan, dengan IP kumulatif 3,82. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diraih oleh
program studi matematika. Atas nama Zikri Al-Qadiri Pendidikan MTN 123-056-84-22-0003. Anak dari Ayah Aziz Al-Qadiri dan Ibu Asia Asegaf dengan IP kumulatif 3,88. Selanjutnya wisudawan terbaik tingkat Universitas Banda Neira pada wisuda ketiga tahun akademik 2024-2025 diraih oleh program studi Pendidikan Sejarah atas nama Bima Hanafi, Sarjana Pendidikan NPM 123-056-8722-0005, anak dari Ayah Hanafi Lawanse dan Ibu Rukni Ramli almarhum dengan IP kumulatif 3,85. Ditetapkan di Banda Neira pada tanggal 10 Desember 2024, Universitas Banda Neira, Rektor Dr. Muhammad Farid MSos, tanda tangan cap. Terima kasih. Pemasangan salempang oleh Ketua Yayasan Warisan dan Budaya Banda. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ketua Yayasan Warisan dan Budaya Banda. Pemberian piagam penghargaan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 12 atau yang mewakili, kepada Bapak disilakan. Terima kasih kepada Kepala LLDT Wilayah 12 atau yang mewakili. Ikrar Sarjana Universitas Banda Neira. Sarung kiri, sarung kanan, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sarjana Universitas Banda Neira berikrar. Kami sarjana Universitas Banda Neira berikrar. 1. Siap mengabdikan diri. Siap mengabdikan diri. Bagi kepentingan agama nusa dan bangsa. Bagi kepentingan agama nusa dan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat berarti di hidup saya. Pertama, Papa saya yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mengiringi langkahku. Dan untuk Mama, kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang tak di sini. Ragamu memang sudah tidak ada, dan ragamu memang sudah tidak bisa aku jangkau. Tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat dalam hidupku dan sampai detik ini.
mama anakmu sarjana. Teman-teman, Imam Syafi'i pernah berkata, jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Belajar hakikatnya bukan tentang perkara waktu, usia, dan bahkan tempat, tapi belajar adalah hakikat yang melekat dalam diri kita hingga akhir hayat. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan dua buah pantun, tapi saya mohon teman-teman tolong bantu cakapnya ya. Dari Mekah menuju Jeddah, membeli kurma untuk calon mertua. Yudisium sudah, wisuda pun sudah. Semoga Pak Rektor memberikan beasiswa S2. Yang lagi satu. Pergi ke sawah kasih makan kuda. Pulangnya beli kedondong. Kuliah nggak pilih Universitas Banda Neira. Yang benar aja, rugi dong. Mohon maaf apabila salah kata dan kurang berkenan di hati para hadirin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Yayasan Warisan dan Budaya Banda, Bapak Dr. Andos Syarafuddin Arsyad MAG. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga senantiasa menyertai kita semua dalam penyelenggaraan acara wisuda mahasiswa UPN tahun 2024-2025. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kebesarannya. Kita semua berkesempatan hadir dalam acara ini. Adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kita semua bahwa telah hadir bersama-sama kita dalam acara ini yang terhormat Kepala Layanan Pendidikan Tinggi 12 Maluku dan Maluku Utara. Selamat datang dari Ambon, Kepala Bagian Umum Bapak Dr. Andes Ishak Hendrik Sinai MSI dan rombongan. Yang terhormat, undangan kami kepada Rektor IAIN Ambon yang berkenan hadir hari ini adalah Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Saidin Ernaz, yang sebentar nanti dimohon kesediaan Bapak untuk memberikan orasi ini. Yang terhormat Rektor Universitas Banda Neira Bapak Dr. Muhammad Farid M.Sos. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Banda Neira Bapak Budiono Senen SPI MSI beserta unsur sivitas akademika UBN. Dan saya ulangi kembali sebuah kehormatan bahwa Pak Budiono ini adalah kandidat doktor ahli perikanan yang sedang kuliah di Universitas Patimura Ambon. Ada kebanggaan saya ulangi lagi kepada dosen kita Bapak Aditya, sekarang sedang menjalani program doktor perikanan di Universitas
Diponegoro, Semarang. Yang saya hormati Wali Amanat UBN yang hadir hari ini adalah Bapak Rizal Balwan. Saya hormati Ibu Camat yang hadir di kesempatan ini, Dr. Anda R.A. Handayani Hasanusi, Bapak Camat Pak Rusdi Saiman, SOS Camat Kepulauan Banda, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan kedua kecamatan yang mewakili hari ini, saya lihat ada Kapolsek dan Ramil dan Pos Angkatan Laut, Kejaksaan Tinggi. Yang saya hormati pimpinan instansi dan lembaga sekecamatan Banda dan Kepulauan Banda. Yang saya hormati Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi sekecamatan Banda dan Kecamatan Kepulauan Banda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di sini saya hormati kehadiran Kepala KUA. Yang terhormat orang tua wisudawan dan peserta wisudawan. Yang terhormat hadirin dan undangan yang tidak tersebut satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami kepada semuanya yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, semangat, ulangi, sangat disadari bahwa mendirikan dan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan tinggi di daerah terpencil seperti Banda Neira ini membutuhkan semangat perjuangan dan pengorbanan yang tinggi dan luar biasa. Melalui berbagai dukungan, hambatan, dan tantangan, Yayasan Warisan Budaya Banda telah berhasil mendirikan Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Syahrir pada tahun 2001, disusul dengan mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Syahrir pada tahun 2009, dan pada tahun 2022 kedua sekolah tinggi tersebut bertransformasi menjadi Universitas Banda Neira yang alhamdulillah patut kita syukuri. Tercatat dalam sejarah bahwa para tokoh dan putra terbaik negeri ini telah ditayang tadi, Pak Des Alwi dan Pak Hamadi, Dr. Usman Talib almarhum, dan beberapa tokoh lainnya telah menaruh harapan bahwa di kemudian hari kelak generasi pelanjut akan lebih baik dan lebih berhasil dalam memajukan negeri tercinta ini melalui peningkatan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ditopang oleh sumber daya manusia terdidik dan berkualitas serta mampu beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi. Untuk meraih hasil yang diharapkan tersebut, maka eksistensi Universitas Banda Neira merupakan salah satu jawaban yang dapat diandalkan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, dalam pengelolaan Universitas Banda Neira ini, kami sangat merasa terbantu dengan adanya dukungan dan bantuan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 12 guna meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan tinggi di Maluku dan Maluku Utara, khususnya di UBN. Maka pada bulan Agustus 2024 yang lalu telah diadakan evaluasi kinerja perguruan tinggi oleh tim dari LLDT 12 yang datang langsung ke Banda. Pada saat itu adalah Profesor Dr. Markus Tukan dan Dr. Syawal Zakaria. Tim ini telah memotret langsung kinerja UBN
dan hasilnya akan dijadikan bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Di kesempatan yang baik ini, kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Kepala LLDIKTI 12 beserta jajarannya yang telah membangun kerjasama yang baik selama ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, beberapa hari yang lalu, yakni pada tanggal 25 November 2024, UBN telah mengadakan acara Disnatalis atau merayakan hari jadi lembaga pendidikan ini yang ke-23. Dan dalam rangkaian Disnatalis tersebut telah diselenggarakan seminar sehari pada tanggal 30 November 2024 dengan tajuk Flashback Sejarah Perjuangan Pembangunan Bandar Udara Banda Neira oleh almarhum Des Alwi. Hasil seminar tersebut direncanakan akan disampaikan kepada instansi pemerintah pemangku kepentingan dalam pengelolaan lapangan terbang dengan tujuan agar nama lapangan terbang Banda Neira saat ini diubah menjadi nama lapangan terbang Des Alwi. Hal ini dikandung maksud sebagai bentuk penghargaan kepada salah seorang tokoh putra terbaik Banda yang telah berjuang dan berjasa bagi pembangunan dan kemajuan Banda Neira yang saat ini telah dirasakan banyak manfaat. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kami atas nama Yayasan Warisan dan Budaya Banda mengucapkan selamat dan sukses kepada para mahasiswa yang berhasil dan lulus di jenjang perguruan tinggi serta berhasil menyandang predikat sarjana. Dan kepada orang tua wisudawan, kami sampaikan penghargaan yang tinggi atas jasa-jasanya, sehingga dengan berbagai pengorbanan atas usaha perkuliahan yang relatif lama terhadap putra-putrinya telah membuahkan hasil yang tak ternilai harganya pada hari ini. Kepada seluruh sivitas akademika Universitas Banda Neira, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas pencapaian prestasi akademik yang tercermin dalam peristiwa wisuda sarjana UBN 2024-2025 hari ini. Kalau boleh saya bisa memberikan testimoni bahwa saya sudah merantau di Jakarta 50 tahun. Saya kuliah, saya juga sudah pernah wisuda di sana. Dan wisuda hari ini termasuk wisuda yang berkelas. Jadi patut kita banggakan bahwa walaupun kita di daerah terpencil, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Seperti orang bilang, kalau di Jawa itu maju, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama. Untuk itu terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Banda Neira. Begitu pula kepada seluruh hadirin dan undangan yang kami muliakan, yang berkenan hadir dalam acara wisuda tahun 2024 ini. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai amal ibadah kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.